Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang hari ini pujiannya begitu bersemangat. Jarang-jarang saya di gereja itu kepanasan. Hari ini saya merasa hangat karena begitu bergeloranya pujian hari ini. Pembacaan firman Tuhan saya ambil dari Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 5. Coba saya nyalakan. Oke. Sudah nyala. Yang berbunyi demikian. Kalau Bapak Ibu bisa baca bersama-sama dengan saya, kita baca 1, 2, 3. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur amin. Kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akulah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Puji Tuhan. Hari ini firman Tuhan yang saya akan bagikan berjudul, salah. Oke, berjudul kasih yang menuntun, tidak menuntut. Karena kalau konsep ini kita mengerti, kita akan benar-benar menikmati berjalan bersama Tuhan. Kita nyanyikan lagu-lagu kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Tapi seringkali di dalam pikiran anak-anak Tuhan, itu kalau Tuhan itu memberikan berbagai macam aturan seperti list gitu. Jangan ini, jangan itu. Ya. Ini dosa, itu dosa. Ini baik, itu enggak baik. Yang mana ada tertulis. Tapi hari ini yang saya mau bagikan adalah bagaimana kasihnya yang tulus itu menuntun demi kebaikan kita. Karena kasih itu sebetulnya tidak menuntut. Kalau kasih menuntut itu bukan kasih. Kalau yang namanya menuntut itu dominasi, manipulasi. Apalagi ya yang seperti itu. Tapi kasih Tuhan demikian besarnya sehingga dia mengirimkan putranya Yesus untuk akhirnya menjadi korban. Sehingga kita bisa dibebaskan. Buat apa kita dibebaskan? Supaya kita bisa punya hubungan yang memungkinkan kita itu dituntun untuk menjalani hidup sesuai dengan rencananya. Saya tahu kebanyakan dari kita yang sudah terima Tuhan juga selalu pengen yang terbaik mengikuti kehendak Tuhan. Setiap anak Tuhan yang sudah lahir baru pasti aku kepingin. Sehingga khotbah saya minggu lalu adalah mencari sampai menemukan. Setelah menemukan ya mengikuti ya kan. Nah ini lanjutannya bagaimana kasih Tuhan yang menuntun itu kita ikuti. Bagaimana kita itu bisa mengikuti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita sebagai seorang pelajar. Karena kebutuhan seorang pelajar, kehidupan, tantangan seorang anak yang masih kecil berbeda dengan anak yang sudah dewasa. Tiap orang berbeda. Ada yang pengen mengikuti Tuhan benar-benar dengan tulus. Tuhan, aku mau hidupku ini memuliakan Engkau. Aku udah jadi anak Tuhan sehingga sekarang kalau aku berbisnis, bekerja, aku mau dapat pekerjaan yang dari Tuhan. Sebetulnya semua pekerjaan mesti dicari. Yang dari Tuhan berkat. Tuhan tuh kalau kirim berkat enggak langsung uang gitu ya, langsung dapat uang enggak. Tetapi firman Tuhan katakan Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk mendapatkan kekayaan. Ada firman Tuhannya. Sehingga cari pekerjaan
kita perlu berdoa. Cari pekerjaan, berdoa. Cari sekolah, berdoa. Nanti kalau mau menikah, cari jodoh, berdoa. Ini baik karena bertanya sebelum bertindak akan membuahkan keberhasilan. Selalu bertanya kepada Tuhan, Tuhan aku mau ini. Tuhan sebelum aku merencanakan Tuhan kasih hikmat. Itu sangat baik. Itu tanda bahwa kita itu benar mau mengikuti kehendaknya. Nah, ada sebuah surat cinta, next ya. Surat cinta, saya takut pakai ini nanti keluarnya lain kalau bisa next. Yang Tuhan tuliskan kepada kekasihnya yaitu Yeremia. Terkenal ini sering diambil. Surat cinta ini mengatakan, tadi saya sempat kutip dalam doa, aku mengasihi engkau dengan kasih yang tak putus-putusnya. Kekal tuh enggak ada ujung, enggak ada awal, enggak ada ujung. Dari sebelum engkau lahir pun engkau sudah direncanakan, engkau sudah dikasihi. Dan aku melanjutkan kasih setia kepadamu. Saya mau bahasa ini dimengerti. Karena saya enggak tahu berapa dari Bapak Ibu yang masih ingat surat cinta dari kekasihmu. Yang akhirnya jadi pasangan hidupmu. Saya tambahin itu. Karena kalau dulu banyak gitu ya calon-calonnya. Tapi saya mau tanya nih, siapa yang masih ingat surat cinta dari pasangan hidupmu? Ini sekarang udah jadi pasangan hidup nih. Masih ingat nggak? Pernah kirim surat cinta nggak? Masih nggak? Noleh ke pasangannya, masih ingat nggak? Aku lupa nih, ya maklum. Iya. Saya masih ingat, saya pernah tulis surat cinta. Itu waktu itu suami saya akan pergi ke satu tempat, yaitu waktu itu harus meetingnya jauh sekali. Sehingga waduh saya berpisah ini hampir 2 minggu gitu ya. Saya tulis pendek-pendek, saya bayangkan oke nanti hari ini dia, soalnya ada tulisan day one, day two gitu ya. Ini kan dulu habis menikah nih ceritanya, romantis ya gitu. Kalau yang ini, kalau yang pacaran justru sering kali gitu. Tapi kalau udah suami istri jarang-jarang kan. Tapi ini saya ingat awal pernikahan saya tulis 1-14. Ya nanti 2 minggu kan dia kembali. Jadi wah saya waktu nulis itu saya tahu saya mengasihi suami saya waktu itu. Dan gampang nulisnya, gampang. Bagi saya gampang, mungkin bagi beberapa orang sulit karena bahasa cinta itu ada yang gak usah ngomong. Yang penting ini aku gak kasih kamu bunga, aku kasih kamu bunga bang. Nah ada yang ngomong gitu kan, ya lain-lain. Tapi saya ingat saya tulis 14 amplop, saya kasih di kopernya dan setelah pulang, saya tanya, gimana? Ya, saya berharap suami saya akan ngomong, thank you loh, suratmu sungguh menguatkan aku tiap hari, aku baca satu gitu. Terus apa jawabannya? Ternyata surprise, dia bilang, ya puji Tuhan terima kasih. Semua 14 surat itu saya baca dalam 1 hari. Wah, semuanya 1 hari selesai. Iya. Kok gak tunggu, saya ada tulisannya day one, day two. Bapak Ibu, cinta itu membuat rasanya lebih kepengen, kangen. Jadi 1 surat, ya yang lain tak baca sekali, mungkin begitu ya. Tapi bukankah demikian dengan Tuhan? Surat cintanya bukan 1 atau 14, tapi ini seisi Alkitab, ada surat cinta Tuhan. Yang mengatakan dia tulus mengasihi, dia benar-benar mengasihi. Dan benar-benar kita perlu tahu bahwa kalau dia mengasihi, juga ada yang kasih itu, kalau di Korintus sabar, murah hati. Saya kasih tahu di sini, kasih itu menuntun di jalan yang benar. Dan bahasa Inggrisnya kalau yang suka, bahasa yang saya mau nanti next, itu dalam bahasa terjemahan The Message,
Itu kalau diterjemahkan itu lebih dahsyat, dikatakan gini, saya ini loh Tuhan tidak berhenti mengasihimu. Tidak akan pernah berhenti. Harapkanlah, harapkan, expect. Harapkan kasihku, harapkan cintaku. Lebih dan lebih lagi. Dan sekarang, ini ceritanya surat cinta kepada Yeremia ya. Sekarang, aku mau mengulang kembali. Jadi ceritanya Yeremia ini bukan khotbah hari ini ya, tapi Yeremia mengalami masa yang sulit untuk bangsanya. Dan di dalam keputusasaan, surat cinta Tuhan kepada Yeremia adalah, aku akan, enggak apa-apa semua yang habis. Aku akan pulihkan kembali. Aku akan bangunkan kembali. Aku akan bangkitkan kembali karena aku mengasihi. Intinya Tuhan begitu mengasihi Yeremia sampai dia menuntun supaya Yeremia kembali bisa pulih. Ya, itu salah satu. Next, kalau saya bisa next, ada sebuah gambaran. Ini adalah sebuah jalan tol, Bapak Ibu, di Jakarta. Terkenal namanya Jembatan Semanggi ya. Jadi freeway ini namanya Semanggi karena bentuknya katanya seperti tanaman semanggi. Di jalan tol ini kalau salah masuk bisa nyasar, salah masuk bisa muter-muter. Jadi untuk menuju ke sebuah tempat, kita mesti pastikan tahu mana yang benar ini. Tolnya yang mana yang mesti diikuti. Saya terpikir ini sebuah ilustrasi. Saya terpikir kalau Tuhan itu juga bukan seperti jalan tol ya. Karena hidup sama Tuhan itu enggak semulus jalan tol. Tapi saya bayangkan kalau kita tahu kehendak Tuhan, kita menemukan Tuhan dan dia menuntun, berarti kehidupan kita tuh dituntun masuk yang jalur ini, yang arah. Saya katakan tadi, ada yang butuh hikmat Tuhan untuk mengikuti, sekarang harus ngambil keputusan. Aku nggak mau salah jalan nih, ngambil keputusan gimana selanjutnya kehidupanku, menikah dengan siapa. Tapi ada yang harus ngambil keputusan sudah menikah, sekarang harus mengambil pekerjaan, harus pindah pekerjaan, harus pindah kota. Begitu banyak, harus ngambil keputusan berobat karena sakit. Berobat di mana? Kita berdoa, tapi juga mesti ke dokter. Ambil keputusan, minum obat yang mana. Begitu banyak keputusan dan mengikut Tuhan itu. Kalau kita sudah di jalan yang Tuhan aturkan, kalau kita udah mengikut Yesus, Tuhan sudah tentukan, nih loh perjalananmu. Tetapi di dalam jalan tol itu, Bapak Ibu lihat, jalurnya kan banyak ya. Saya cuma bayangkan, satu jalan tol bisa ada 4 atau 4-5 jalur gitu. Biasanya jalur pertama yang paling kiri itu sebetulnya tidak boleh dilalui. Karena itu untuk kalau emergency berhenti, ya itu mestinya. Terus yang kedua itu mestinya truk-truk di situ, yang jalannya pelan lah di situ. Yang ketiga, yang keempat, ya kalau mau cepet ya kelima. Sebetulnya di dalam kehidupan jalan tol ini udah ada, lancar semuanya. Kalau sudah tahu tepat ini mau ke sasarannya, kita tinggal ngikutin. Tapi gak peduli mau yang pelan, mau yang cepat. Nanti sampai sebetulnya. Tapi bukankah di dalam jalan tol, meskipun kita udah tahu rencana Tuhan dan sudah mengikuti, bukankah banyak rambu-rambu yang juga kadang-kadang kita salah, gak ngikutin? Pernah gak sih? Saya gak tahu. Kalau kita melebihi limit, speed limit, terus tiba-tiba kita itu dapat tiket atau dapat denda. Pernah enggak kita ini enggak boleh jalan di pinggir yang jalur paling kiri, tapi kita juga soalnya yang lain penuh, tapi yang ini. Saya ngomong gini, saya nyindir saya dan Pak Budi. Karena kita ini kadang-kadang, iya Pak enggak sampai-sampai kalau kayak gitu. Iya kan? Tapi kita sudah di jalurnya. Gitu loh. Demikian juga mengikuti Tuhan itu, di dalam perjalanan ini
Pernah nggak ketemu mobil-mobil yang menjengkelkan? Pernah nggak sih? Ketemu, udah sama-sama nih melayani Tuhan. Udah sama-sama satu gereja, satu departemen lagi, tapi kok ia menjengkelkan? Pernah nggak ketemu orang yang kayaknya, wah nyalip kita terus kayak, wah ini sedang terburu-buru, yang membuat kita jengkel? Saya pikir waktu saya jalan di jalan tol itu saya banyak melihat, wah ada banyak pelajaran yang kita bisa pelajari ya. Yang membuat jalan tol, diciptakannya jalan tol itu supaya kita bisa lebih cepat sampai, lebih enak, lebih praktis. Tapi justru di dalam jalan tol itu, kalau terjadi kecelakaan parah juga. Demikian juga kita, Tuhan tuh loh gak pernah merancangkan rancangan kecelakaan di dalam hidup kita. Tetapi apakah kecelakaan bisa terjadi? Bisa. Kadang-kadang salah kita sendiri. Kadang-kadang gak salah pun kecelakaan. Pernah kan kita nggak salah tapi kita ditabrak orang gitu. Sama kecelakaan. Tapi intinya mengikuti Yesus itu. Mengikuti jalurnya. Sudah ada di jalurnya. Itu hidup supaya Tuhan bisa tuntun. Meskipun udah di jalan yang benar. Begitu banyak godaan, tipuan, ajakan. Yang perlu kita ini benar-benar peka. Supaya kita tetap bisa fokus dan sampai ke tempat dengan selamat. Next. Ada satu ayat nih ya. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, kata Paulus. Ada satu ayat firman Tuhan. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saya mau katakan di awal tadi judulnya, kasih itu menuntun, tetapi tidak menuntut. Kalau baca ayat ini dan kita tidak memahami betapa Tuhan sayang sama kita bisa baca ini. Aduh, kalau gitu ini satu yang memberatkan ini. Tuntutan Tuhan berat nih. Karena kita harus mempersembahkan tubuh sebagai persembahan. Istilahnya kita harus berkorban ya. Padahal ini adalah sebuah tuntunan yang luar biasa. Untuk apa? Untuk supaya kalau kita ini bukan berkorban, asal berkorban. Tetapi mengikuti Tuhan, saya tadi katakan mengikuti Tuhan itu berarti mempersembahkan hidup sehari-hari. Ini loh, ini berkenan sama Tuhan. Bukan untuk mendapatkan perkenanan Tuhan, tapi karena kita sudah ditebus. Karena oleh kasih karunia kita menerima keselamatan. Lalu ada di dalam diri ini satu kerinduan. Aku mau membalas kasihnya Tuhan. Jadi beda ya. Bukan mengasihi Tuhan supaya mendapatkan balik kebaikan Tuhan, bukan. Tetapi di balik kita benar-benar berterima kasih Tuhan baik. Mengorbankan segalanya kepada kita. Sehingga akhirnya kebaikan kita menuntun kita untuk ya kita di jalan tol nih hidupnya sudah mengikuti kehendak Tuhan, udah tahu arahnya. Tapi banyak hal kita perlu berkorban. Banyak hal. Dan itu baik adanya. Karena ayat selanjutnya ayat 2 mengatakan next. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Karena ada begitu banyak dorongan. Banyak godaan kita itu jadi serupa. Bukan serupa cara berpakaian. Tapi cara berpikir. Cara kita memandang kehidupan. Cara kita bekerja, cara kita melayani, cara sikap kita semua ditentukan dengan apa yang kita pikirkan. Dan ini yang penting, jangan kamu jadi serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah, ini yang penting, kata berubah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Dan yang sempurna. Bukankah itu yang kita rindukan?
Kita pengen tahu Tuhan, waktu kita ngomong aku mau mengikuti Tuhan. Aku mau yang mana yang terbaik buat diriku, buat keluargaku. Mana yang terbaik dalam mengikuti pekerjaan ini. Berikan aku hikmat ini supaya aku bisa memberikan prestasi yang baik di dalam pekerjaan dan memuliakan Tuhan dan lebih diberkati. Itu sesuatu yang mulia. Semuanya selalu kepingin. Tapi kan kita harus membedakan karena tanpa sadar tiap hari, sadar atau enggak sadar, kita harus mengambil keputusan demi keputusan. Bapak Ibu bangun pagi hari ini, Bapak Ibu ngambil keputusan mau mandi atau tidak. Bapak Ibu ngambil keputusan mau makan dulu atau enggak. Ambil keputusan mau ke gereja atau online. Ambil keputusan mau berdoa atau tidak. Ambil keputusan di gereja. Ini lagi pegel semua, nggak seneng nih, nggak pengen memuji Tuhan. Ngambil keputusan, tetap memuji Tuhan. Karena sebelumnya habis berkelahi dengan seseorang, bertentangan, konflik. Sehingga tidak bisa fokus kepada Tuhan. Yang ada adalah orang yang menjengkelkan itu. Kita harus ngambil keputusan, mengampuni, sabar, memberi kesempatan kepada musuh tersebut. Dan musuh itu bisa aja musuh di dalam rumahmu, keluargamu, pasanganmu. Nah, tapi kita jangan menjadi serupa dengan dunia. Berubah pembaharuan budi supaya kita bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, berkenan kepada Allah. Dan yang sempurna. Saya percaya satu hal, kita perlu bertumbuh dewasa. Orang yang bertumbuh dewasa, ciri-cirinya adalah bisa membedakan mana yang baik, mana yang kurang baik. Karena tidak semua tulisannya jelas di dalam firman Tuhan. Yang ini boleh, yang ini tidak boleh itu hukum. Tapi kalau dalam memilih pasangan, beli rumah yang mana, ngambil pekerjaan yang mana, beli barang, bahkan belanja pun nanya, itu gak ada salahnya. Karena Tuhan mau menunjukkan apa yang baik, berkenan. Dalam pelayanan pun demikian, ada banyak hal yang mesti dikerjakan di dalam rumah Tuhan ini. Banyak tantangan, banyak kekurangan. Tetapi saya percaya dalam sikap kita yang benar, aku ini kalau datang ke gereja aku mempersembahkan uang sebagai persembahanku, uang. Tetapi aku juga mempersembahkan diriku. Diriku ini sebagai persembahan hidup. Dan buktinya kalau kita mau memberikan persembahan yang hidup adalah cara pikir kita berubah. Orang yang semakin dewasa cara pikirnya, itu tidak mudah terpengaruh godaan sekitarnya. Begitu banyak ajaran yang aneh-aneh sekitar kita, tapi enggak mudah. Dan orang yang dewasa itu lebih bisa adaptasi tanpa kompromi. Saya ulangi. Orang yang bertumbuh dewasa di dalam Kristus bisa beradaptasi tanpa kompromi. Adaptasi, sekarang keadaan keuangan mungkin lebih sulit. Sekarang harus lebih hemat. Sekarang harus menjaga atau bekerja lebih berat, lebih banyak waktu. Bisa adaptasi. Bisa adaptasi. Tetapi tetap tidak kompromi. Kompromi yang salah, tapi kalau adaptasi, banyak orang menyalahkan kalau adaptasi berarti aku ngikutin ya, mengadaptasi dengan yang jelek. Enggak, kita ketemu lingkungan, kita ketemu komunitas yang kita tahu. Mereka membutuhkan kita, keluarga yang belum mengenal Tuhan. Kita perlu beradaptasi, tapi kita tidak pernah kompromi. Dan kasih Tuhan menuntun, menurut ayat ini, Tuhan tahu, Tuhan menuntun. Tapi kalau Tuhan sudah tuntun, dengan suaranya apakah kita tetap mau mengikuti? Karena yang dituntun adalah cara pikirmu. Cara pikirmu. Banyak yang mengatakan, aduh jalannya Tuhan sulit dipahami. Rencana Tuhan begitu sulit, rumit. Dan banyak orang yang menyepelekan untuk mengikuti Tuhan. Saya percaya, kenapa kok orang bisa menyepelekan? Ada beberapa hal.
Karena mungkin di dalam dia mengikuti Tuhan, melihat ruwetnya, rumitnya yang dia belum mengerti, dia asumsi putus harapan, enggak ada harapan. Tapi saya mau katakan satu hal, bahwa tujuanmu, tujuan hidupmu, rancangan Tuhan bagimu jauh lebih besar daripada tantanganmu. Tujuan hidupmu jauh lebih besar daripada masalah yang engkau hadapi. Karena apapun yang engkau alami saat ini, kalau engkau menjalani kehidupan sudah di jalur yang benar pun, pasti akan ketemu tantangan. Pasti. Pasti pernah namanya capek. Pernah merasa terbeban. Sebagai anak Tuhan, kalau kita merasa terbeban, itu pun ditulis di dalam Alkitab. Saya nggak tahu apakah ada ayatnya yang di selanjutnya. Kalau tidak saya bacakan di Matius 11 ayat 28 sampai 29 dikatakan demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Firman Tuhan kasihnya itu menuntun. Tuhan tahu kita tuh capek. Tuhan tahu kita seakan-akan tertindis, tertekan. Tapi Tuhan kasih jalan keluar, kasihnya memberikan tuntunan, ayo datang kepadaku. Nah, waktu kita pikir kalau datang kepada Tuhan, semuanya akan beres. Firman Tuhan katakan, yang Tuhan kasih bukan solusi yang langsung bisa lega. Tapi Tuhan kasih solusi, ayat 29. Datang, pikullah kuk yang kupasang dan belajar padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Karena firman Tuhan katakan, sebab kuku itu enak, gak berat. Seringkali anak Tuhan tuh kalau terbeban berat, Tuhan lepaskan beban ini dariku. Terlalu berat, saya mau katakan, kasih itu menuntun. Tuhan menuntunmu, engkau berbeban berat, ini tuntunannya. Ayo, kalau kita terbeban berat sampai depresi, stres, sampai putus harapan. Seperti yang kita lihat akhir-akhir ini. Yang berbeban berat, yang stres, yang depresi, sampai bunuh diri. Itu anak-anak muda. Kok bisa kita pikir masih muda. Dan yang dilihat kok bisa sih orang tuanya baik, mengenal Tuhan. Bukan orang yang gak punya uang, ini ada uang. Kok bisa? Karena hidup memang penuh dengan beban kalau engkau di jalur yang salah. Tapi firman Tuhan katakan kepada saudara dan saya, ayo datang ke sini, datang pertama datang. Setelah itu apa? Tuker bebannya. Tanggalkan yang membebani kamu, tapi ada bagian kita. Ayo, di sini katakan, pikul, harus memikul. Ada tanggung jawab kita. Pikul kuk yang kupasang. Kenapa sih Tuhan tetap memakaikan kuk? Bapak Ibu tahu kalau sapi itu, sapi dipakaikan kuk untuk supaya orang bisa menuntun ke arah mana tanah yang harus dibajak. Melalui kuk itu, sang gembala itu, gembala sapi itu menuntun. Demikian juga, Tuhan gak ngambil langsung bebannya enteng gitu, enggak. Tapi pikullah kuk yang kupasang karena tetap kasihnya menuntun. Melalui kuk, ingat kalau dipikir-pikir Tuhan itu menuntun kita. Sebetulnya bebannya, bagian yang paling berat sudah ditanggung di kayu salib. Amin. Sudah ditanggung, tetapi kita tetap menjalankan kehidupan kita. Kuk ini ringan. Saya katakan sekali lagi, mengikuti Tuhan itu berarti kita mau dituntun oleh kasih-Nya. Kalau engkau merasakan hal yang memberatkan hari ini, datang. Karena firman Tuhan katakan, kalau dia itu kita datang kepada Tuhan dalam keadaan lemah, dalam keadaan putus asa, Tuhan itu dikatakan dia, aku ini lemah lembut dan rendah hati. Pernah kita capek,
Terus kita datang kepada pasangan kita atau orang yang kita anggap bisa membantu tapi malah marah-marah. Karena di situ juga sedang ada masalah. Karena dia juga sedang terbeban. Oleh sebab itu datang kepada Tuhan. Nah seringkali waktu mengikuti Tuhan, itu kita merasa aduh apa yang tadi Tuhan minta kok terlalu berat. Saya tutup dengan kesaksian saya. Waktu saya masih awal menikah dan pelayanan bersama almarhum Pastor Sam, saya ingat melayani jadi istri gembala, waktu itu jemaat kami itu usia lanjut kebanyakan. Jadi ya nggak punya anak-anak muda seperti sekarang, nggak ada. Yang kebanyakan usia lanjut. Mungkin yang paling mengerti Feni yang ngikutnya paling lama. Saya merasakan, waduh bagaimana saya bisa melayani jemaat yang wanita, yang lebih senior dari saya. Bagaimana? Pernah tersirat di dalam hati saya katakan, Tuhan, aku tuh pengen cepet-cepet aja. Pengen cepet-cepet, karena aku masih baru sih ya. Baru menikah udah langsung jadi gembala, jadi istri gembala. Nanti deh 10 tahun, 20 tahun lagi. Aku pasti punya hikmat, aku tahu pasti bagaimana melayani jemaatmu. Bapak Ibu sekalian, Tuhan pasti dengar dan Tuhan pikir-pikir ini berarti mau minta tua sebelum waktunya gitu ya. Jadi kita waktu muda pengen, maksud saya dewasa gitu loh, pengen supaya saya didengar. Siapa saya kalau masih muda masa didengar? Bapak Ibu sekalian, bukankah kita juga demikian? Seringkali itu ada yang demikian. Saya enggak layak. Paulus katakan kepada Timothy juga, kamu jangan anggap kamu anak muda ya. Tapi jadilah teladan dalam kehidupan, dalam kekudusan. Puji Tuhan, setelah berlalu waktu, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun berlalu. Sekarang saya berandai-andai, aduh Tuhan aku mau kalau bisa tetap awet muda ya Tuhan. Masih kuat gitu loh. Supaya kalau nyanyi, kan kalau memimpin pujian lagunya di sini kan karena anak muda, amin. Jadi semangat. Kadang kalau udah tua sama saya kayak tadi nyanyi, salah enggak taunya lagi naik kunci gitu ya. Karena ya beda usia, beda generasi, beda taste, beda. Tapi untung Tuhan tuh enggak membuat saya tua pada waktunya. Tapi Tuhan cuma ingatkan bahwa apa yang kamu anggap tidak mampu ya itu karena memang dari Tuhan. Kalau Tuhan meminta engkau melakukan apa yang engkau mampu, engkau tidak akan berharap sama Tuhan. Tetapi karena engkau enggak mampu, maka engkau membutuhkan Tuhan. Sehingga seperti tadi Amsal 3 ayat 4 sampai 5 dikatakan, iya Tuhan pokoknya percaya kepada Dia. Akuilah dalam segala lakumu maka Ia akan meluruskan jalanmu. Firman Tuhan dalam terjemahan lain meluruskan itu berarti menuntun kamu ke arah yang benar. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kalau hari ini kita mendengarkan dan sebentar lagi kita akan menerima perjamuan kudus, kita ingat kasih-Nya tulus. Kasih-Nya menuntun. Apa yang kau anggap itu tuntutan, ini adalah salah pandang, salah cara pandang. Pandanglah dari segi firman Tuhan yang mengatakan kasih-Nya tulus selama-lamanya. Amin. Saya undang untuk musisi bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan hari ini. Kami telah mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau adalah Bapa yang baik. Saya percaya hari ini yang telah mendengar firman Tuhan. Kalau ada dari beberapa dari Engkau yang sedang mengalami masa-masa yang sulit. Masa ragu-ragu harus mengambil keputusan. Karena Engkau tahu, Engkau pengen yang terbaik mengikuti Tuhan. Firman Tuhan katakan jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, aku akan menolong. Dan firman Tuhan, aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Jangan takut, kasih-Nya tetap menuntunmu. Amin. Makasih Pastor Fani. Bapak Ibu semua,
Siapa yang diberkati firman Tuhan hari ini? Saya mau ngajak Bapak Ibu baca lagi ya. Supaya kita ngerti bagaimana kasih Allah yang tidak menuntut, tapi menuntun. Kita buka lagi Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ketiga tadi. Yang ayat terakhir tadi ditampilkan, masih bisa ditampilkan? Nah, ya itu tadi, betul. Oke, kita baca ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat Bapak Ibu ya. Kita baca lagi. Ayat ini luar biasa, yuk. 2, 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Coba perhatikan ayat yang keempat. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam. Wow. Ini ayat luar biasa Bapak Ibu. Dan ayat yang sama ini harus kita pegang sama-sama. Sebagai cara Tuhan untuk menuntun dan memberikan kasih yang tidak menuntut. Tahukah Bapak Ibu? Kita ini orangnya harusnya masuk neraka semua. Orang jahat, pemberontak. Mungkin sebagian kita nggak mau ke gereja lagi mungkin. Sudah lama nggak ngikut Tuhan. Atau kalaupun ke gereja tapi hati kita ini masih ya kelihatannya orang baik tapi sebenarnya nggak baik bener. Di gereja baik, di rumah nggak baik. Tapi tahukah Bapak Ibu? Pengorbanan Yesus 2000 tahun yang lalu gak pernah lihat siapa kita. Gak pernah lihat sejahat apa kita. Sebrengsek apa kita. Seberdosa apa kita. Semunafik apa kita. Tuhan tidak pernah melihat. Tuhan gak pernah menuntut. 2000 tahun yang lalu dia berkorban untuk saya dan Bapak Ibu. Orang yang harusnya masuk neraka. Orang yang harusnya gak masuk. Orang yang harusnya gak bisa masuk surga. Gak layak menerima kasih Tuhan. Tapi kasih Tuhan. Gak pernah menuntut kita jadi orang baik. Tuhan berikan kasihnya secara totalitas kepada kita. Amin. Tapi yang kedua, kasih Tuhan itu bukan menuntut tapi menuntun. Mengapa? Tuhan cuma minta satu. Kepada orang-orang yang sudah dipilih yaitu Bapak dan Ibu. Apa itu? Kalungkanlah kasih itu pada lehermu dan taruh setia itu di dalam loh hatimu. Tuhan gak nuntut apa-apa. Tuhan cuma minta kasih yang sama nak. Yang sudah pernah aku berikan 2000 tahun yang lalu. Coba itu kalungkan pada dirimu, kenakanlah pada dirimu dan taruh pada loh hatimu, goreskanlah itu pada hatimu. Apa itu? Hendaknya Bapak Ibu memiliki kasih yang juga tidak menuntut orang lain. Amin. Tapi menuntun. Apa itu menuntun? Coba kita lihat apa yang dimaksudkan dengan kasih yang menuntun. Ayat yang keempat. Maka engkau akan mendapat kasih dan apa Bapak Ibu? Penghargaan. Siapa yang memberi kasih dan penghargaan itu? Dua hal. Dari Allah serta manusia. Ketika kita mengenakan kasih dan setia dari Tuhan, kita taruh dalam loh hati kita. Artinya kita bawa dalam kehidupan kita. Gak usah khawatir Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti akan mendapatkan kasih juga dari Allah yang tidak menuntut itu dan yang luar biasa. Manusia yang lain pun akan diberkati dengan kasih dan setia yang sudah Bapak Ibu miliki. Luar biasa bukan? Kita sebenarnya bukan orang yang bisa memberikan kasih itu. Tapi Tuhan sudah memberikan teladan. Yaitu kasih yang tidak menuntut tapi menuntun. Dan kasih yang sama kita terima. Saya ajak Bapak Ibu nyanyi satu lagu yang luar biasa ya. Maknai lagu ini dalam. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Bagian ini sungguh-sungguh masukkan dalam hati kita. Sungguh indah yang
kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bapak Ibu, tahu nggak sih? Tuhan yang mengasihi Bapak Ibu itu mikirin Bapak Ibu semua. Mikirin kebutuhan kita, yes. Mikirin pergumulan kita, yes. Mikirin sakit kita, yes. Mikirin kesedihan kita, yes. Jadi jangan pernah punya pikiran bahwa masalah ini aku tanggung sendiri. Aku sendirian di dunia ini sedih. Enggak, Tuhan pikirin Bapak Ibu. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini jelas ya. Kenakanlah kasih yang dari Tuhan itu yang nuntun hidup kita. Taruh itu di dalam hati kita. Goreskan dalam loh hati kita. Saya ajak bangkit berdiri yuk sama-sama. Sungguh benar pengorbananmu bagiku. Yang pernah ditolong Tuhan nyanyikan sungguh-sungguh. Terlalu dalam untuk dimengerti. Gak usah terburu-buru, gak apa-apa. Sungguh besar. Yang mau angkat tangan, angkat wajah, lakukan buat Tuhan. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Lebih lagi hampiri Tuhan, katakan sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Hanya orang-orang yang pernah ditolong Tuhan luar biasa yang sanggup menyanyikan lagu ini dengan lebih luar biasa pada Tuhan. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kali ini lakukan dari hati kita ya. Nyanyi lebih luar biasa pada Tuhan. Sungguh besar pengorbanan. Yes. Seperti Tuhan ada di depan kita. Jangan hanya diam Pak, Bu. Wow. Untuk dimengerti. Sungguh. Yang pernah ditolong Tuhan, ngerti bagian ini yuk. Katakan, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bapak Ibu, saya kasih waktu beberapa menit untuk Bapak Ibu merenungkan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Yuk, beri waktu beberapa menit untuk kita merenungkan betapa baiknya Tuhan yang gak pernah menuntut kita, tapi menuntun kita. Bapak Ibu siapkan roti, kita akan mengadakan sakramen perjamuan kudus. Sebelum
Bapak Ibu mengikuti sakramen perjamuan kudus, pastikan Bapak Ibu semuanya sudah terima roti dan anggur. Yang belum bisa angkat tangan supaya Asher bisa memberikan langsung kepada Bapak Ibu. Kalau ada angkat tangan dulu. Enggak ada. Kalau tidak ada, pada roti yang Bapak Ibu terima di sana ada ayat-ayat firman Tuhan. Terlebih dahulu baca, karena ayat itu khusus Tuhan berikan buat Bapak Ibu semuanya. Renungkan ayat itu dan pakai ayat itu sebagai penuntun kehidupan kita masa-masa yang akan datang. Mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Roti yang merupakan perlambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Di mana 2000 tahun yang lalu tubuh itu telah dihancurkan, dipecah-pecahkan. Supaya kita yang berdosa ini bisa Tuhan layakkan untuk masuk kerajaannya yang kekal. Terlebih dahulu dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu semuanya. Bukankah roti yang terpecah-pecah ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Mari kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa membuka seal di cawan yang sudah Bapak Ibu terima sama-sama. Yang sudah terbuka cawannya, Bapak Ibu bisa angkat lebih tinggi dari kepala kita. Cawan yang olehnya merupakan perlambang darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah 2000 tahun yang lalu. Supaya kita yang berdosa ini bisa diperdamaikan lagi oleh cawan ini, oleh darah ini. Diperdamaikan kembali dengan Allah yang luar biasa. Saudara yang mengalami kelemahan-kelemahan tubuh, saudara bisa mendapatkan pemulihan yang luar biasa dari Tuhan. Engkau yang sedang mengalami permasalahan, Tuhan berikan jalan keluar yang luar biasa. Karena cawan ini mengalahkan semua kutuk-kutuk dosa, termasuk kutuk-kutuk kehidupan yang ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang sedang mengalami pergumulan, maka cawan ini yang merupakan perlambang darah Tuhan Yesus, ketika ada di dalam kehidupan Bapak Ibu akan menjadikan Bapak Ibu memiliki kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Terlebih dahulu dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematianku sampai aku datang yang kedua kali. Bapak Ibu semuanya, bukankah cawan pengucapan syukur ini yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus. Mari kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Terfokus pada Tuhan yuk. Tak terselami bagiku, sungguh indah. Hati kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita angkat wajah kita ke arah Tuhan, katakan Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk
syukur hari ini kami belajar tentang satu kasih yang luar biasa. Yaitu kasih yang tidak menuntut tapi menuntun kami. Bawa kami kepada pengalaman-pengalaman bersama-sama dengan Kau di tengah-tengah pergumulan kami. Supaya kami menyadari bahwa kasih-Mu itu menuntun selalu di dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak pernah kami menjadi orang yang kalah. Karena Tuhan sudah memberi kemenangan yang luar biasa buat kami semuanya. Hari ini sebentar kami akan menyiapkan diri untuk memberikan persembahan kami Tuhan. Baik perpuluhan kami, offering kami mau bawa ke rumah Tuhan dengan sukacita yang luar biasa dalam hidup kami. Beritahukan kepada kami berapa kami harus mengembalikan pekerjaan Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami yang luar biasa. Kami akan memberi dengan penuh sukacita. Bukan karena kami akan menuntut menerimanya, tetapi karena kami tahu Tuhan sudah mengasihi kami luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya Tuhan sama-sama katakan amin. Amin.